bimbingan. Bimbingan teknis, konsolidasi paket yang nanti akan dipaparkan atau akan disampaikan beliau Bapak Budi Santoso. Sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak agar supaya acara pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Di tempat duduk masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, tema acara kita pagi hari ini adalah mengenai konsolidasi paket dalam pengadaan barang jasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah memahami atau bahkan mungkin malah sudah melakukan strategi konsolidasi paket, yaitu menggabungkan paket-paket pengadaan menjadi satu atau beberapa paket dengan tujuan melakukan efisiensi, baik dalam biaya maupun dalam proses pengadaannya sendiri. Namun begitu, hari ini kita akan memperdalam materi mengenai konsolidasi pengadaan barang jasa, dan untuk itu bersama kita saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu beliau Bapak Budi Santoso, Sarjana Teknik, Magister Engineering. Beliau adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman, mengajak kita mendalami kembali apa itu konsolidasi, bagaimana strateginya, dan adakah resiko yang harus dihadapi. Sebelum kita mulai paparan dari narasumber, akan saya sampaikan dulu CV beliau yang sebagai narasumber. Nama Bapak Budi Santoso, Sarjana Teknik, Magister Engineering. Lahir di Sleman 2 September 1975, beliau adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman. Untuk riwayat pendidikan beliau S2 Magister Perencanaan di UGM, kemudian S2 Civil of Environmental di Jepang ya Pak ya. Riwayat pekerjaan beliau sebelum berada di bagian pengadaan, beliau pernah menduduki di Kominfo Kabupaten Sleman, kemudian kepala bidang infrastruktur pada Dinas Komunikasi, dan terakhir sampai sekarang berada di Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sleman. Untuk mempersingkat waktu, sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Budi Santoso selaku narasumber. Kami untuk waktu dan sepenuhnya kami serahkan pada Bapak Budi untuk langsung memimpin ataupun memandu acara dalam bimbingan teknis pada pagi hari ini. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Budi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutar dan tim. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman dari PA maupun PPK di Kabupaten Kulon Progo. Tadi sudah disampaikan perkenalan singkat singkatnya oleh Pak Sutar. Saya coba share screen. Kelihatan ya Bapak Ibu semua? Kelihatan Pak. Ini yang tadi sekitar sudah disampaikan Pak Sutar, riwayat pekerjaan saya. Dari 2002 sampai 2021 saya sebenarnya banyak di bagian Kominfo, di bidang Kominfo. Jadi dulu pertama di bagian umum itu di seksi sandi dan telekomunikasi yang secara teknis juga menangani bidang teknis komputer atau yang sejenisnya.
Kalau di bidang Kominfo atau di Dinas Kominfo selama ini saya menangani dunia maya. Nah, mulai 2021 kalau saya curhat sama Pak Kabak PBJ Kabupaten Kulon Progo, sekarang yang ditangani adalah dunia gaib. Karena sesuatu yang kadang lebih maya dari dunia maya. Terus tadi disampaikan bahwa hari ini saya bukan akan memperdalam terkait dengan konsolidasi, tapi saya hanya akan menampilkan praktek konsolidasi yang ada di Kabupaten Sleman di tahun anggaran 2022. Dan yang selama ini kalau di Kabupaten Sleman sudah mulai terbiasa teman-teman kami PA ataupun PPK untuk melakukan konsolidasi. Saya lanjutkan, ini biodata dan kenalannya sudah, kemudian sepintas nanti teori konsolidasi, dan nanti yang outline yang kedua adalah konsolidasi yang kami lakukan di Kabupaten Sleman. Secara teori ini saya ambil dari slide-nya standar dari LKPP. Kenapa kita butuh konsolidasi? Karena isu-isu pengadaan ini sudah mulai bergeser. Kalau dulu jumlah paket yang lama yang banyak, indikator lama itu jumlah paket yang banyak merupakan indikator suksesnya sebuah organisasi, atau banyaknya kegiatan ini menjadi kebanggaan bagi sebuah organisasi. Tapi sekarang secara perlahan indikatornya menjadi bergeser. Semakin paket pekerjaannya berkurang, itu menjadi semakin menyenangkan bagi kita. Kalau saya di bagian PBJ, semakin paket yang ada di Kabupaten Sleman semakin sedikit yang lelang ke tempat kami lewat bagian PBJ, saya akan semakin senang. Karena tunjangannya sama, beban pekerjaannya jadi berkurang. Berikutnya harga beli. Harga beli juga demikian. Kalau dulu kita di atas harga pasar, sekarang mulai kita mencoba sesuai dengan harga pasar, atau kalau bisa lebih murah. Kemudian pelaksanaannya kita sekarang mulai ke arah strategik. Kemudian prosesnya mulai dari yang dulu panjang dan rumit, sekarang mulai sederhana. Sekarang banyak proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diarahkan melalui e-purchasing yang sangat simpel. Mungkin hanya butuh waktu 1 minggu sampai 10 hari sudah selesai. Kontraknya, kalau dulu indikator lamanya jangka pendek, sekarang mulai banyak yang dicoba untuk jangka panjang atau multi-years. Kalau di Sleman sudah ada beberapa pengalaman paket multi-years. Tahun lalu pembangunan gedung Dewan itu multi-years. Sekarang tahun ini ada pembangunan gedung MPP, itu juga multi-years. Biaya administrasinya tinggi, indikator lamanya sekarang diarahkan ke rendah. Kemudian metodenya, kalau dulu e-procurement biasa atau manual, sekarang mulai dengan e-procurement terintegrasi, dan seterusnya. Nah, ini teori konsolidasinya tadi sudah disampaikan. Konsolidasi adalah pengadaan barang dan jasa dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang sejenis. Dan konsolidasi ini hanya dilakukan pada pengadaan barang dan jasa yang melalui penyedia. Kemudian maksud dan tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan proses, dan meningkatkan proses pengadaannya. Kalau dari sisi manfaat, dengan konsolidasi
Yang pertama, mengurangi aktivitas yang bersifat administrasi, kemudian efisien waktu, sumber daya, dan tenaga, dan juga proses pengadaan. Kemudian meningkatkan posisi tawar sebagai pembeli, karena kita bisa beli dengan volume yang banyak, artinya nanti akan diperoleh harga yang lebih murah. Kemudian mengurangi resiko pengadaan, menghindari bertransaksi dengan pihak ketiga. Kalau Pak Setio Budi dari LKPP selalu menyampaikan jobnya CFP Palu Gada, Palu Gua Ada. Ini kita hindari yang itu. Kemudian yang terakhir, menumbuh kembangkan industri lokal atau penyedia lokal. Pelaksana konsolidasi dari sisi proses pelaksana ini pejabat pengadaan, PPK, KPA, kemudian PA, UKPBJ, dan pemerintah daerah. Ini semua diatur di Perpres. Kalau dicek di Perpres, PPK itu salah satu tugasnya mengkonsolidasikan paket pengadaan. PA ataupun KPA juga sama. Di situ kalau dicek pasti ada tugas mengkonsolidasikan paket pekerjaan. Kalau dari sisi proses konsolidasi ada di sisi perencanaan, kemudian pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Ini strateginya secara teori. Kalau kami di UKPBJ melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan jasa yang sejenis, kemudian itu dijadangkan untuk usaha mikro. Kami berkoordinasi dengan UKPBJ, berkoordinasi dengan PPK untuk melaksanakan strategi pengadaannya. Kemudian kalau sudah berkoordinasi dengan UKPBJ, UKPBJ akan menunjuk satu PPK sebagai koordinator untuk melaksanakan proses paket yang dikonsolidasikan. Tugas PPK sebagai konsolidator akan menghasilkan dokumen persiapan pengadaan dan dokumen lainnya yang itu akan direview lagi bersama-sama dengan UKPBJ. Ini teori, dan ini adalah praktek konsolidasi yang ideal, yang paling ideal, yang diharapkan oleh Perpres atau oleh KPP ini seperti ini. Tapi prakteknya kalau di lapangan, praktek kita di pemerintah daerah ini akan sangat sulit, karena masing-masing PPK punya spesifik pekerjaan spesifik masing-masing. Kemudian biasanya PPK yang ditunjuk sebagai konsolidator pasti tidak mau, karena resikonya ada di satu PPK tersebut. Terus proses lagi konsolidasi setelah pengumuman RUP. Ini juga secara teori seperti ini, seperti di slide. UKPBJ secara tertulis mengusulkan ke PA atau KPK atau PPK untuk melakukan konsolidasi. Jadi UKPBJ mereview paket-paket pekerjaan melalui sirup beberapa paket yang memungkinkan untuk dikonsolidasikan. Kemudian usulan tersebut dikirim ke PA, apakah PA menyetujui atau tidak. Kalaupun tidak, berarti dilaksanakan seperti semula. Nah, ini kalau di Kabupaten Sleman, kami melakukannya tahun ini di bulan Februari atau Maret. Jadi setelah RUP semua tayang, kami di bagian UKPBJ melakukan review beberapa paket pengadaan langsung, beberapa paket lelang, kemudian itu kami share, kami infokan ke PA masing-masing, kami usulkan untuk sebaiknya dilakukan konsolidasi. Ini yang dilakukan kami di Kabupaten Sleman. Jadi tidak tertulis, tapi kami buat satu buku, satu bundel dokumen review pengadaan barang dan dokumen review RUP, kemudian dari hasil review RUP itu PA maupun PPK melakukan konsolidasi sesuai dengan rekomendasi dari bagian PBJ.
Ini kalau secara teori, konsolidasi pada tahap persiapan mulai dari UKPBJ menerima dokumen pengadaan, kemudian UKPBJ melakukan review, kemudian setelah direview, UKPBJ secara tertulis mengusulkan kepada BPK untuk melakukan konsolidasi, dan seterusnya prosesnya. Kalau BPK menerima, maka dilakukan konsolidasi, dan paketnya direview ulang oleh BPK. Namun di Kabupaten Sleman ini masih belum berjalan secara maksimal secara teori seperti ini, teori dari LKPP. Karena biasanya BPK juga lebih nyaman dengan paket-paket yang didesain dari awal secara teknis, kemudian sudah dipersiapkan spek dan lain-lain, sehingga tidak, kalau bahasa Jawa, mindon gaweni, harus kalau dikonsolidasi berarti harus cek HPS, spek teknis, dan lain-lainnya. Dan kami di bagian PBJ Sleman tidak memaksa untuk melakukan proses seperti ini. Nanti di slide belakang ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang penting konsolidasinya bisa terlaksana. Ini konsolidasi dalam bentuk kontrak bersama. Secara teori, beberapa PPK bisa secara bersama-sama melakukan kontrak dengan satu penyedia. Ini contohnya, kalau misal pekerjaan pengadaan alat tulis di bidang 1, bidang 2, bidang 3, dengan satu penyedia yang sama, sebenarnya secara teknis, secara teori juga masing-masing PPK bisa kontrak bersama-sama. Nanti pertanyaannya pasti di bagian pembayaran gimana. Nah, ini yang harus dikomunikasikan dengan DPKAD atau DPKA kalau di Kulon Progo. Ini konsolidasi, bentuk konsolidasi lain yang dilakukan oleh PPK, beberapa paket yang kira-kira sejenis, yang dari sisi waktu, lokasi, ataupun jenis barangnya sejenis, ini bisa digabungkan menjadi satu paket, sehingga proses pelaksanaannya menjadi lebih efisien, lebih hemat di waktu pelaksanaan. Ini konsolidasi yang dilakukan oleh UKPBJ. Secara teori, UKPBJ bisa mengkonsolidasikan paket-paket yang sejenis dari beberapa PA atau beberapa SKPD. Namun kami di Kabupaten Sleman belum melakukan yang seperti ini, karena memang kami belum menemukan beberapa paket pekerjaan yang identik dari OPD sehingga bisa kami konsolidasikan. Kalau PA, ini yang bisa dilakukan oleh PA, biasanya atau kalau di Kabupaten Sleman, beberapa PA, beberapa dinas itu mempunyai tidak hanya satu PPK. Biasanya PPK di bidang A, bidang B, bidang C. Nah, ini PA sebenarnya bisa menggabungkan, mengkonsolidasikan paket yang dari PPKA, atau ini PPK 1, PPK 3, PPK 2, dan seterusnya. Ini kalau yang sejenis bisa digabungkan untuk dilaksanakan konsolidasi. Ini sama, yang dilakukan oleh KPA, hampir sama dengan yang dilakukan oleh PA. Kalau lintas instansi sebenarnya juga bisa dilakukan konsolidasi, namun ini secara praktek agak kesulitan, karena kalau di Pemda, dinas itu sudah menangani pekerjaan yang spesifik, yang khusus, sehingga akan sangat sulit ditemukan paket-paket yang sama atau identik antara dinas A, dinas B, dan dinas C. Tapi teorinya seperti ini, teorinya. Nah, kemudian ini yang dilakukan di Kabupaten Sleman. Kami agak berbeda dengan
mungkin kabupaten kota lain dari proses pelaksanaan belanjanya. Tahun 2022 perencanaan kami menggunakan SPD, penganggaran menggunakan SIKD, kemudian untuk perencanaan penganggaran kami punya aplikasi eProda, kemudian kami integrasikan dengan sirupnya LKPP. Untuk pelaksanaan, kalau ini sama, kami menggunakan SPSE, e-purchasing, katalog lokal, bila pengadaan, dan seterusnya. Kemudian untuk proses pembayaran, kami ada aplikasi sistem e-kontrak, kemudian sistem barang dan jasa, ini di tempat kami di Sleman di DPKAD, kemudian kalau kami di UKPBJ ada sistem informasi penyedia. Nah, proses kami untuk tayang sirup, penayangan sirup, itu tidak input manual, tapi dari SIKD disinkronkan datanya, ini disinkronkan datanya dari SIPD, kemudian muncul di eProda. Dari eProda, data ini disinkronkan. Untuk tampil di sirupnya LKPP. Kemudian sirup LKPP sinkron dengan eProda tadi baru tayang di SPSE. Jadi kami di Kabupaten Sleman untuk menayangkan RUP di punyanya LKPP itu tidak entry manual, tapi hanya memberi tanda centang di sistemnya eProda. Ini contohnya. Contoh screenshot saya ngambil kegiatannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Ini tampilan dari eProda, kemudian tampilannya sama persis dengan SIKD, rinciannya sama persis, tinggal ini ditandai, kemudian ditandai untuk tayang ke penyedia atau swaklola atau yang lainnya, kemudian akan diproses sinkron dengan sirupnya LKPP. Nah, tahun 2022 ini perkembangan paket di Kabupaten Sleman. Mohon maaf, mungkin tidak kalau kami tahun 2020 hanya ada totalnya 4.256 paket, kemudian 2021 kami ada 23.748 paket. Nah, tahun ini kami turun menjadi 15.376 paket. Kenapa bisa sebanyak ini? Karena efek dari ini, Bapak Ibu semua, efek dari synchronize data penayangan RUP tadi, beberapa OPD langsung klik paket-paket yang atau kode mata anggaran ini langsung diklik, ditampilkan, ditayangkan di RUP, sehingga paketnya menjadi banyak sekali. Ini efek dari integrasinya eProda dan RUP LKPP. Jadi paketnya jadi banyak sekali seperti ini. Tahun ini sudah turun, nanti ada ini untuk data pengadaan langsung kami di Kabupaten Sleman tahun ini ada 13.459, kurang lebih. Ini selalu bergeser karena datanya selalu diubah-ubah oleh PPK ataupun PA. Nah, di pengadaan langsung tadi, ini yang tadi saya ceritakan, yang pagunya dari Rp1 sampai 10 juta ini ada sampai 8.794 paket. Kemudian yang 10 juta sampai 100 juta masih ada 4.063 paket. 100 juta sampai 200 juta ada 438 paket.
Di atas 200 juta ada 36 paket. Di atas 200 juta ini mayoritas paket-paket yang ditangani oleh BLUD, RSUD, maupun puskesmas. Nah, info seperti inilah yang kami sampaikan ke PA atau PPK OPD, ternyata masih banyak paket yang bisa dikonsolidasikan, karena untuk paket yang di bawah 10 juta saja sampai ada 8.000 paket. Ini kalau diefisienkan paketnya, mungkin tidak sampai 50%-nya, bisa hanya sampai 5.000, 3.000 atau mungkin 2.000 paket. Kalau dikonsolidasikan sama dengan yang ini, yang kira-kira 100 juta, 10 sampai 100 juta ini kalau dikonsolidasikan bisa sampai 50%-nya. Kemudian yang kami lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman PPK PA di Kabupaten Sleman, konsolidasi yang paling gampang adalah ini contohnya pekerjaan yang sejenis. Ini contoh yang dilakukan oleh teman-teman Dinas PU Kabupaten Sleman. Pekerjaan yang sejenis ini digabungkan dan ini sudah berproses di LPSE. Rehab Plumbangan Sendangaru Minggir ini digabungkan dengan rehab DI Jonggrangan Sendangaru Minggir. Kemudian rehab Pule, DI Pule digabungkan dengan rehab DI Indonolayan. Rehab DI Kemaduh digabungkan dengan rehab DI Kopen. Hal-hal yang seperti ini, hal-hal sederhana yang seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman OPD di Kabupaten Sleman. Jadi konsolidasinya bukan konsolidasi idealis yang seperti di Perpres, tapi dicari yang paling gampang, yang paling memungkinkan seperti apa. Ini konsolidasi menggabungkan pekerjaan yang sejenis. Ini yang dilakukan oleh teman-teman OPD, dalam hal ini Dinas PUPKP Kabupaten Sleman. Sebenarnya ini kalau secara teori idealis juga harusnya bisa digabungkan. Rehab DI Plumbangan, ini sama-sama DI. Kenapa kok tidak dijadikan satu? Menjadi DI mungkin menjadi 5 atau 6 paket pada saat proses lelang dilaksanakan. Nah, kami tidak memaksa, kami bagian PBC tidak memaksa untuk ini digabungkan. Karena yang akan melaksanakan adalah teman-teman PPK dan PA, sehingga yang paling nyaman dilakukan oleh teman-teman PA dan PPK. Yang penting target dari konsolidasi sudah dilaksanakan. Ini paket konsolidasi yang paling simpel, paling sederhana. Kemudian ini dari based on data EPRODA tadi, kami seandainya tahun 2022 ini tidak ada konsolidasi, ini masih ada 14.746 paket. Jadi kalau tadi 13.000, nah ini yang berhasil kami konsolidasikan ada 14.746 paket. Ini contohnya BPKP ada 140 paket yang sudah dikonsolidasikan. Kesbang ada 441 paket yang dikonsolidasikan. Dan seterusnya. Dinas PU, ini ada 600 paket yang sudah dikonsolidasikan. Jadi target konsolidasi amanat dari Pres ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Sleman oleh teman-teman OPD, dan saya kira teman-teman Bapak Ibu OPD di Kabupaten Kulon Progo juga sudah melakukan seperti itu. Ini jumlah konsolidasi yang sudah dilakukan di Kabupaten Sleman. Ini contoh berikutnya praktek konsolidasi di Kabupaten Sleman yang diproses lelangnya. Ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan ada beberapa paket kecil-kecil, nilainya di bawah 200 juta, yang tempatnya sama, misalnya SD Klodangan. Ini oleh Dinas Pendidikan sendiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dikonsolidasikan sehingga tidak pengadaan langsung, tapi menjadi proses lelang. Dan ini yang mengkonsolidasikan bukan UKPBJ, tapi
PPK-nya. Yang ini, paket-paket seperti ini, yang mengkonsolidasikan adalah PPK-nya ataupun PA-nya. Kami di bagian PBJ hanya melaksanakan proses lelangnya. Ini contohnya, next-nya lagi ini. Contoh pembangunan SD Negeri Sejati Moyudan. Ini terdiri dari dua item pekerjaan dikonsolidasikan. Nilainya 198 dan 1.500 dan 1.998 juta. Dua pekerjaan, pembangunan perpustakaan dan pembangunan laboratorium. Ini sudah dilakukan pekerjaan ini, sudah dilelang, sudah ada pemenangnya. Ini yang memproses konsolidasinya adalah di PPK dan PA. Sama ini contohnya, konsolidasi pelaksanaan lelang. Bisa dicek di sistem SPSE-nya. Rumah SD Negeri Bronggang ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6 item pekerjaan. Ini dijadikan satu oleh Dinas Pendidikan paketnya sehingga menjadi satu paket lelang. Kemudian ini juga contohnya tadi SD Ambarukmo dari 7 paket dijadikan menjadi satu paket lelang. Kemudian resumnya, trik dan tipsnya, yang paling gampang. Pertama, konsolidasikan paket yang sejenis. Kemudian konsolidasikan paket dalam satu rentang tanggung jawab koordinasi. Ini lebih mudah. Artinya kalau PPK punya beberapa paket pekerjaan, ini memungkinkan untuk dikonsolidasikan. Lebih sulit mengkonsolidasikan paket yang ada di PPKA dan PPKB dibandingkan dalam satu rentang kendali satu PPK. Berikutnya, triknya lakukan komunikasi dengan stakeholder yang terlibat dalam proses konsolidasi. Tentunya proses konsolidasi ini nanti akan melibatkan, kalau harus lelang berarti UKPBJ, kemudian yang paling penting DPKAD di saat proses pembayaran, biar pada saat proses pembayaran ataupun kontrak itu tidak ada masalah. Kalau di Kabupaten Sleman ini mulai 2021 sudah kami konsolidasikan, sudah kami komunikasikan, sehingga meskipun paketnya konsolidasi, kemudian pada saat kontrak harus pecah kontraknya ataupun jadi satu tapi item pekerjaannya berbeda-beda, satu kontrak tapi item pekerjaannya berbeda-beda, ini di Kabupaten Sleman sudah tidak ada masalah dengan pembayarannya. Kemudian komunikasi juga dengan inspektorat, dengan pemeriksa, karena jangan sampai terjadi miss. Kok jadi model proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya menjadi satu, padahal di mata anggaran berbeda-beda. Nah, ini harus ada komunikasi. Kemudian trik dan tip yang berikutnya, konsolidasikan pada tahap atau proses yang paling memungkinkan dilaksanakan konsolidasi. Artinya kita tidak perlu memaksa konsolidasi yang paling ideal seperti yang ada di Perpres. Kalau paling ideal seperti ada di Perpres, paket-paket konsolidasi itu dilaksanakan di proses pelaksanaan. Artinya harusnya lebih banyak paket lelang. Tapi kalau kita di pemerintah mungkin sama di Kabupaten Kulon Progo dengan di Sleman, banyak hal yang harus diakomodir. Berarti ini harus dicari bagian mana yang pada proses mana bisa dilakukan konsolidasi. Tidak perlu dipaksakan dikonsolidasi terus harus lelang atau dikonsolidasi untuk tidak lelang. Pokoknya dicari yang paling nyaman konsolidasinya. Trik terakhir, lebih baik sedikit paket dikonsolidasikan daripada tidak sama sekali dikonsolidasikan. Ini bahasa artinya ini yang terakhir ini untuk menggugurkan kewajiban dari PA dan PPK, karena PA dan PPK punya tugas mengkonsolidasikan. Kalau bisa lebih banyak konsolidasi itu akan lebih baik, tapi
lebih baik ada sedikit konsolidasi daripada tidak ada konsolidasi sama sekali. Ini bahasa untuk menghindari tugas atau kewajiban PA dan PPK di Perpres. Saya kira sekilas seperti itu praktek konsolidasi yang kami lakukan di Kabupaten Sleman. Mungkin bisa dilanjut diskusi. Kalau slide-nya sudah cukup demikian, Pak Taryono dan Bapak Ibu semua, mungkin mudah-mudahan ada diskusi sehingga kita bisa mencari solusi yang lebih baik untuk Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Demikian, terima kasih. Ngaten Pak Taryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi, Pak Budi. Menjadi lebih cerah teman-teman di Kabupaten Kulon Progo untuk masalah konsolidasi. Tapi mungkin masih ada beberapa unek-unek ataupun beberapa hambatan dari teman-teman Kabupaten Kulon Progo yang biasanya konsolidasi dari Dinas Pendidikan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Atau RSUD biasanya yang RSUD yang mungkin pernah melaksanakan konsolidasi nggih. Monggo kami persilakan untuk mumpung Mas Budi masih berada di tengah-tengah kita. Atau mau sharing seperti apa? Monggo Pak yang dari Dinas Pendidikan. Atau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo Mas Alwi atau Mas Dima. Oke, terima kasih Pak Sutar. Mungkin dari kami dari BPBJ, nggih, Pak Budi mau bertanya. Perkenalkan saya Alwi dari bagian PBJ Kulon Progo. Saya hanya ingin menanyakan sedikit mawon, mungkin terkait dengan konsolidasi ini untuk yang harus dipertimbangkan dalam konsolidasi ini kaitannya nanti dengan pengawasan dari APIP atau APH. Mungkin resiko-resiko apa yang harus dipertimbangkan dan sebelum melakukan konsolidasi itu untuk untuk supaya kita bisa berusaha untuk tidak menyalahi aturan itu apa saja yang harus dilakukan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekalian yang lain. Monggo Bapak Kalau Ibu. ada yang lain. Kalau yang dirasa mau, monggo. Pak Edi, Dinas Perhubungan, ada yang perlu disampaikan? Monggo. Dari Dela, Pak. Jadi monggo Pak. Kulon Progo, terima kasih. Selamat pagi. Ingin kami tanyakan, pemaketan ini apakah harus penyedia jasanya sama atau bisa beda? Dalam artian kasus di Ella itu kan ada pengadaan kontainer beserta landasannya, kan penyediaannya beda. Ini bisa dijadikan satu paket atau terpisah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Pak KDLH tadi terkait dengan pengadaan kontainer nih Pak.
apakah paketnya bisa dijadikan satu kalau nggak salah seperti itu. Monggo, Ya, Pak. antara landasan dan kontainernya. Karena kontainer kan penyedianya penyedia kontainer, sementara kalau landasannya kan konstruksi itu bisa dijadikan satu atau tetap terpisah. Oh, iya. Berarti antara konstruksi dan barang sih Pak. Ji. Ye, Oh, iya. Monggo Pak Budi pencerahannya. Oke, terima kasih. Yang pertama resiko konsolidasi, hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk konsolidasi. Ini sebenarnya secara kalau di Perlem atau di Perpresnya, Perka LKPP atau Perpresnya sudah jelas beberapa pertimbangan teknis yang harus dilakukan untuk melakukan konsolidasi. Kalau kami sebenarnya aturannya sama dengan yang ada di Perpres atau di Perlemnya. Konsolidasi yang pertama jangan dengan konsolidasi terus menutup usaha atau peluang UKM untuk mendapatkan paket pekerjaan. Itu menjadi pertimbangan yang harus diprioritaskan. Kemudian konsolidasi tidak harus tadi menggabungkan menjadi paketnya menjadi besar sehingga peluang-peluang UKM menjadi tidak sama. Enggak ini di sini Indonesia Raya di Kulon Progo sama enggak, Pak? Ji Pak, salah. Kami di Sleman Indonesia Raya. Sebentar, 3 menit. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, jangan sampai dengan konsolidasi ini tadi nilai paket menjadi sangat besar, sangat gemuk, sehingga peluang-peluang UMKM untuk ikut proses pengadaan barang dan jasa menjadi tertutup. Ini juga harus dihindari resiko seperti itu, karena pasti akan diajukan atau akan kalau peluang UMKM kecil tidak dapat pekerjaan semakin besar, pasti KPPU akan melihat itu, dan itu akan menjadi PR kita semua kalau sampai KPPU melakukan audit. Kemudian juga jangan sampai dengan konsolidasi itu menggabungkan beberapa pekerjaan yang tadi tidak sejenis, karena pertimbangannya dasarnya adalah konsolidasi ini untuk paket-paket pekerjaan yang sejenis. Dengan nanti dalih konsolidasi, jangan sampai memaksakan pekerjaan yang harusnya tidak dikonsolidasi menjadi dikonsolidasi. Ini harus dengan pertimbangan-pertimbangan logis, kemudian
dicek aturan-aturan, ketentuan-ketentuan di Perka ataupun di Perpresnya terkait konsolidasi. Ini untuk pertanyaan pertama, dan kemudian untuk yang kedua, yang jadi pertimbangan ya pertama adalah jangan sampai dengan konsolidasi nanti malah pekerjaannya menjadi tidak jalan. Konsolidasi ini dari tataran praktis yang kami lakukan. Kalau kami di Kabupaten Sleman, kami menganjurkan OPD untuk melakukan konsolidasi, tapi jangan sampai dengan konsolidasi pekerjaan itu atau paket pekerjaan tidak terlaksana. Sehingga ini tadi saya sampaikan juga pentingnya untuk berkomunikasi. Kira-kira ini kalau dikonsolidasikan bisa terlaksana atau tidak. Kalau ini tidak dikonsolidasikan, bagaimana efeknya? Ini yang jadi hal-hal tersebut yang jadi pertimbangan. Kemudian juga kami selalu bersama-sama dengan Inspektorat, dengan DPKAD untuk selalu cek aturan-aturan terkait konsolidasi. Nah, kebetulan kalau kami di Kabupaten Sleman sudah mulai sepakat bahwa memang di OPD harus mulai dilakukan konsolidasi. Yang apalagi setelah ada MCP KPK, kami evaluasi tahun 2021 sempat jadi pertanyaan, bagaimana Kabupaten Sleman melaksanakan paket yang sampai 23.000? Apa pegawainya tidak habis untuk menyelesaikan administrasi 23.000 paket? Dan saya kira ini sama, pertanyaan yang sama. Kalau mungkin di Kabupaten Kulon Progo juga nanti banyak paket-paket yang konsolidasi, yang kecil, paket-paket pengadaan langsung yang kecil, sebenarnya kan teman-teman pegawai hanya terjebak pada rutinitas melakukan administrasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini yang tadi harus dikomunikasikan. Kemudian untuk paket di Dinas Lingkungan Hidup ya, atau Disub, DLH Pak, di DLH. Dinas Lingkungan. DLH, pemaketan antara landasan dan kontainer, cek lagi Bapak, Pak Edi. Cek lagi dari sisi kemampuan penyedia, kemudian cek lagi speknya, karena secara kacamata perpres atau kacamata hukum, sebenarnya kan digabung juga bisa, mau dipisah juga bisa. Yang tidak diperbolehkan kan menghindari lelang. Jangan sampai kalau ini dipisah, salah satu nanti terpaksa harus menghindari lelang sehingga jadi temuan. Atau kalau tadi digabung, nilainya menjadi terlalu besar sehingga peluang-peluang industri UMKM menjadi tidak bisa ikut dalam proses lelang. Dicek lagi spek teknisnya, dicek lagi analisa-analisa yang lain. Prinsipnya ini bisa digabung ataupun dipisah. Yang penting di KAK harus didefinisikan secara jelas. Dan yang paling penting jangan sampai ada unsur, kalaupun digabung ataupun dipisah, nanti ada unsur kerugian negara yang akan diperiksa oleh APH. Saya kira ngaten untuk dua pertanyaan tadi, Pak Taryono. Terima kasih Mas. Pak Kahar dari daerah, mungkin ada tambahan masukan lagi Pak Kahar, monggo. Atau mungkin sudah puas dengan jawaban Pak Budi? Matur nuwun, sudah puas. Terima kasih pencerahannya, Pak Tarudi. Pak matur nuwun Pak Kahar. Ada 94 partisipan ataupun yang mengikuti acara Zoom meeting pada pagi hari ini, monggo. Ada pertanyaan ataupun unek-unek ataupun apalah monggo yang akan disampaikan ke Pak Budi. Mumpung beliau masih berada di tengah-tengah kita, terutama untuk OPD-OPD yang sering melakukan, yang mempunyai paket-paket kecil tapi banyak. Monggo, kami beri kesempatan. Ya, untuk tambahan, nanti mungkin 2023 kami di Kabupaten Sleman paketnya akan sangat berkurang, Bapak Ibu, karena sama dengan di Kulon Progo, pasti sudah ikut bila pengadaan.
nanti beberapa paket yang paling banyak sebenarnya di Kabupaten Sleman itu adalah fotokopi, kemudian paket kecil-kecil fotokopi. Kalau tadi di slide nilainya di bawah 10 juta sampai ada 8.000 paket. Nah, nanti paket-paket yang seperti itu akan kami arahkan untuk e-purchasing lewat Bila Pengadaan. Dan ini saya kira juga nanti akan sama dengan di Kabupaten Kulon Progo, karena kalau instruksi dari pusat, dari kementerian, harus 40% sampai 50% proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan melalui e-purchasing atau katalog, baik itu katalog nasional ataupun katalog lokal. Kami di Kabupaten Sleman sedang merintis ini dalam waktu dekat, furniture ini akan kami masukkan ke katalog lokal, sehingga juga nanti mengurangi resiko kalau dilelang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak mengenakan bagi PPK. Makanya kami arahkan untuk ke arah katalog lokal, hal-hal atau paket-paket yang menjadi rutinitas pembelian dari OPD. Saya kira itu tambahnya, Pak. Sebentar. Terima kasih Pak Budi. Sama seperti di Kulon Progo untuk katalog dan Bila Pengadaan yang sudah kami laksanakan dan sudah banyak OPD yang melaksanakan belanja melalui Bila Pengadaan. Mungkin di 2023 juga akan sama untuk paket-paket yang di bawah, yang kecil-kecil yang sangat banyak itu mungkin akan menjadi berkurang dengan adanya Bila Pengadaan. Dan itu sudah kita mulai Pak Budi di Kabupaten Kulon Progo. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Sepertinya malah bingung atau mungkin seperti apa ini dari teman-teman OPD. Monggo, kami berikan waktu untuk bertanya. Oh, dari Pokja mungkin ada Pak Mbak Tista, monggo, atau Pak Agus dari teman-teman Pokja. Monggo Pak Agus. Ya, maaf, saya off video karena jaringannya nggak stabil. Mungkin suara saya bisa didengar? Bisa Pak Agus, suara bisa didengar, monggo. Ya. Terima kasih. Saya kebetulan ini agak terlambat ngikutnya, jadi mungkin nggak mengikuti dari awal. Ya. Cuman mungkin barangkali untuk konsolidasi, itu kan ada di tingkat perencanaan, kemudian di tingkat pemaketan, kemudian ada di tingkat UKPBJ waktu pelaksanaan tender, Pak. Untuk kami kan kebetulan di UKPBJ ya, atau di PPBJ, barangkali kami bisa melakukan konsolidasi tersebut didasarkan mungkin paket-paket yang sejenis, meskipun itu berasal dari beberapa OPD gitu. Yang kami tanyakan kemudian nanti apakah itu harus RUP-nya itu diganti, Pak. Jadi RUP masing-masing paket di OPD itu kemudian dijadikan satu RUP sampai di UKPBJ tersebut. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Monggo Pak Budi pencerahannya. Terima kasih. Untuk tadi pertanyaannya, apakah konsolidasi
di tingkat UKPBJ untuk paket sejenis dari beberapa OPD, RUP-nya apakah harus diganti. Kalau based on system, itu kelihatannya RUP-nya tidak perlu diganti. Karena data RUP di sistemnya sudah bisa digabungkan. Ini contohnya. Saya coba share screen. Contoh ini, contoh di Dinas Pendidikan. Ini yang bukan UKPBJ yang melakukan konsolidasi, tapi PPK. Ini RUP-nya masing-masing. Kode RUP sekian untuk paket pekerjaan ini, kode RUP sekian untuk paket pekerjaan ini. Ini sama logikanya dengan yang dilakukan oleh UKPBJ. Ini contohnya, kode RUP ini satu paket pekerjaan, dinamai paket revitalisasi ASN Brunggang Baru, Cangkringan. Nah, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paket atau 6 kode RUP. Jadi tidak perlu diganti. Hanya kalau prakteknya kami di UKPBJ Sleman belum pernah melakukan itu, Mas. Jadi ya kami balikkan ke PPK atau ke PA masing-masing dinas. Karena memang dari tadi ini trik sederhananya adalah kami mengkonsolidasikan tidak harus yang idealis, yang beberapa paket sejenis dari UPD terus digabungkan, dipaksakan menjadi satu paket lelang. Itu akan jadi sangat rumit pada prakteknya, karena pasti misal ada paket makan minum di Dinas Pendidikan, makan minum di Dinas Pora, makan minum di Dinas Lingkungan Hidup. Itu kan sejenis. Kemudian kalau itu KPBJ menggabungkan, pasti akan ditunjuk, secara teori tadi akan ditunjuk satu PPK yang menjadi konsolidator. Nah, pasti yang prakteknya yang jadi konsolidator itu pasti tidak mau. Tapi kalau paketnya yang PPK yang tidak menjadi konsolidator pasti senang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kami menghindari kalau kami di Kabupaten Sleman. Karena ini bagian dari konsolidasi. Kalau yang seperti itu kan seperti melemparkan tanggung jawab. Masa nanti PPK-nya dari dinas, misalnya Dinas Pendidikan, tapi dia harus menghandle pekerjaannya Dinas Pora atau Dinas Lingkungan Hidup. Jadi hal-hal yang seperti konsolidasi yang seperti itu belum kami lakukan. Kecuali hanya konsolidasi pada saat proses lelangnya. Kalau proses lelangnya dibarengkan itu masih memungkinkan. Tapi kalau terus konsolidasi digabung nanti menjadi satu PPK itu belum kami lakukan di Kabupaten Sleman. Tapi kalau kode RUP-nya tidak akan merubah. Jadi masing-masing bisa diambil oleh Pokja atau oleh UKPBJ. Nah, Mas Agus kira-kira jawabannya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kalau pengalaman di Kulon Progo dulu pernah, tapi Pokja sebelah ya, itu pernah konsolidasi untuk jasa cleaning service. Jadi di sekretariat, kemudian ada di Sekwan itu digabungkan, kalau nggak salah 3 OPD itu. Dan PPK waktu tendernya itu 1, namun untuk kontraknya itu masing-masing PPK OPD itu yang berkontrak gitu, Pak. Iya, bisa seperti itu. Makanya kalau bisa dilakukan itu menjadi idealis. Tapi makanya kami di Kabupaten Sleman mencoba untuk mencari yang kira-kira yang nyaman aja untuk PPK. Jadi kami tidak memaksakan harus menjadi satu paket untuk apa? Misalnya yang jenis cleaning service tadi. Memudahkan dari sisi administrasi dari masing-masing PA ataupun PPK yang ada di tempat kami. Tidak masalah kalau bisa dikoordinasikan, bisa dikomunikasikan.
Hanya tadi saya cerita di Kabupaten Sleman itu belum pernah kami lakukan dengan pertimbangan ya itu hal yang baru, nanti jangan sampai teman-teman PA ataupun PPK menjadi malah terus tambah ribet atau merasa tambah sulit. Meskipun sebenarnya di lelang pisah-pisah pun yang menang juga sama kalau di Sleman, misalnya cleaning service, RS rumah sakit ya perusahaannya itu dan itu aja. Saya kira itu tambahnya Mas Agus. Iya, terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi dan Mas Agus. Mungkin Mas Alwi mau menambahkan, monggo. Yang masalah dengan konsolidasi di PBJ tadi Pak Budi, untuk PPK-nya, KAK-nya dan sebagainya, HPS tetap satu nggih? Atau nanti dari beberapa OPD kita menjadikan satu KAK-nya atau seperti ini loh Pak Budi? Ya, makanya tadi saya coba share slide-nya. Di slide ini kan akhirnya nanti jadi satu PPK yang menjadi konsolidator. Jadi menghasilkan dokumen persiapan pengadaan, kemudian harus mengkonsolidasikan rancangan kontrak, kemudian ya semuanya dituangkan dalam hasil dalam berita acara. Ini kalau digabungkan dari beberapa paket, apalagi kalau nanti paketnya dari luar beda OPD. Artinya kalau dikonsolidasikan ya berarti nanti bisa dengan metode KAK masing-masing dipisah terus digabungkan dalam satu dokumen pengadaan atau KAK-nya digabungkan menjadi satu KAK yang utuh. Nah, ini menyesuaikan dengan jenis paket pekerjaannya, menyesuaikan dengan jenis nanti kontrak yang mau dilakukan oleh PPK yang bersangkutan. Tapi memang secara teknis yang paling ideal ya saat ditunjuk satu konsolidator, kemudian KAK dari masing-masing PPK itu dijadikan satu, digabungkan, HPS-nya berarti harus disusun ulang, karena dari sisi volume pasti akan menjadi bertambah, kemudian harganya akan menjadi berkurang, itu secara teknis teorinya seperti itu, Pak. Berarti nanti yang PPK yang sebagai konsolidator yang mungkin akan menjadi IREN lah, istilah kami kan. Iya, jadi IREN. Makanya kalau kami di Sleman tidak memaksa untuk mengkonsolidasikan masing-masing PPK, tapi yang paling banyak kami lakukan adalah konsolidasi di perencanaan atau konsolidasi di paket yang sejenis. Yang penting ada progres konsolidasinya. Karena kan kalau di Perpres yang PPK melakukan konsolidasi, PA melakukan konsolidasi, tapi tidak ada ketentuan konsolidasinya harus seperti apa. Yang penting sudah ada progres teman-teman PA atau PPK itu melakukan konsolidasi. Ngaten Pak aninya. Cari yang paling praktis. Tadi kalau rumusnya adalah yang paling terakhir ini. Jangan paksakan konsolidasi yang paling ideal. Yang penting ada konsolidasi daripada tidak sama sekali konsolidasi. Karena ini bagian bagian yang nanti secara bertahap akan
akan bergeser, akan ke arah, pasti akan ke arah, sekarang kan PNS itu sudah mulai tunjangannya tunggal, gajinya tunggal, kita tidak boleh menerima honor dan lain-lain. Jadi ya kalau kita nyuplik katanya Pak KUK PBJ provinsi, nah kita berusaha mengurangi pekerjaan kita sehingga dengan honor yang tetap, dengan tunjangan yang tetap, gaji yang tetap, pekerjaan kita berkurang. Artinya kan berarti nilai tunjangan dan gaji kita kan jadi lebih karena pekerjaannya kita kurang. Nah, nanti kan arahnya konsolidasi pasti akan seperti itu. Teman-teman OPD pasti akan lebih senang kalau pekerjaannya itu berkurang, bukan pekerjaannya bertambah. Konsolidasi kan konsepnya ke depannya arahnya bisa seperti itu. Makanya kalau kami di PBJ Sleman lebih senang kalau paketnya lelang lebih sedikit. Kami mendorong OPD untuk dikonsolidasikan atau e-purchasing-kan atau lewat katalog. Ngaten anunya, Pak. Clue-nya. Lebih baik sedikit paket dikonsolidasikan daripada tidak sama sekali nih Pak Budi. Tidak sama sekali. Kalau bisa banyak konsolidasi itu lebih baik. Tapi nek tidak bisa ya yang sedikit aja tidak apa-apa dikonsolidasikan daripada tidak sama sekali. Dan kita cari Ini yang contohnya kami ini paket pengadaan langsung di Kabupaten Sleman datanya. Ini ada 14.746. Ini paket yang kami konsolidasikan, Pak ini. Kalau tidak dikonsolidasikan ini jadi RUP kami mungkin 14.000, 27.000 sekian pengadaan langsung. Ini based on data RUP tahun 2022. Jadi kami hanya ngoyak-ngoyak teman-teman OPD konsolidasi lah yang mana yang pengadaan langsung dulu. Ternyata dapat 14.000 sekian yang dikonsolidasikan. Mudah-mudahan nanti 2023 teman-teman di Kulon Progo lebih banyak bisa dikonsolidasikan. Ngaten, Pak. Terima kasih Mas Budi. Ada pertanyaan dari DPU? Monggo di chat ya, ada pertanyaan di chat. Dibacakan. Monggo Mas. Saya bantu bacakan pertanyaan dari DPU PKP Kulon Progo. Ketika dua paket yang dikonsolidasi saat lelang, apakah nanti kontraknya juga jadi dua atau jadi satu? Seperti itu, Pak, pencerahannya. Saya ambil contoh tadi yang Dinas Pendidikan. Ini paket dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kalau PPK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman konsolidasi ini dari 2 RUP, dari 6 RUP. Dari 6 RUP ini kontraknya hanya 1. Tapi pada saat kami evaluasi paket pekerjaan, kami itu mengevaluasi per item ini, Bapak, Ibu. Jadi untuk paket rehabilitasi perpustakaan dengan nilai pagu, nilai HPS, nilai pagu sekian. Ini pada saat evaluasi kami masing-masing ini kami evaluasi berdasarkan nilai ini, masing-masing item pekerjaan. Kemudian oleh PPK kontraknya dibuat 1 dan kelihatannya saya tidak tahu pasti kontraknya di Dinas Pendidikan, tapi selama ini kontraknya hanya satu kontrak, hanya di dalamnya dituangkan rincian-rincian seperti ini. Sehingga pada saat mengajukan pembayaran ke DPKAD juga sudah paham, oh ini ada paket kontrak gede, nilainya hampir 800 juta. Di dalamnya ada pekerjaan
item-item seperti ini. Ini yang dilakukan oleh PPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Modelnya seperti itu. Dan mungkin ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman di Dinas PU Kulon Progo. Kalau misalnya mau konsolidasi, dapat satu pemenang, ya di dalam ada kontrak besar, tapi di dalamnya dirincikan item-item pekerjaan 2 paket yang dikonsolidasikan. Kemudian 2 paket tersebut dikomunikasikan dengan DPKA bahwa ini ada kontrak besar ini ada 2 pekerjaan atau 2 mata anggaran yang harus dibayar oleh Pemda melalui DPKAD. Saya kira itu sebenarnya itu kan style pilihan dari PPK. Kalau mau dipisah itu juga bisa. Yang penting kan sebenarnya kontrak itu dilaksanakan oleh PPK, dikomunikasikan dengan DPKAD, kemudian kalau kontrak selesai bisa dibayarkan. Nah, ini yang kami lakukan. Kami menjembatani komunikasi antara PPK dengan BKAD, sehingga mereka yang kontrak konsolidasi, kami komunikasikan bahwa paket ini konsolidasi loh. Terus nanti di BKAD akan paham, oh ini konsolidasi. Sehingga pada saat pembayaran tidak ada masalah. Kalau yang di Kabupaten Sleman, sementara ini gabung terus diinfokan ke BKAD bahwa ini paket konsolidasi. Ini yang sudah praktek di Kabupaten Sleman. Saya kira ngaten Mas yang pertanyaan dari DPU. Terima Ada kasih masukan, Mas Budi. Mungkin ada tambahan? mungkin ada masukan dari saya. Monggo Pak Agus, monggo. Sehu, terkait pertanyaan dari teman PU tadi, barangkali kaitannya untuk kontrak konsolidasi itu mau satu atau banyak, barangkali juga ditinjau dari pejabat penandatangan kontraknya itu berapa. Jadi mungkin kalau masih dalam satu PPK atau PPKOM, mungkin bisa kontraknya satu. Tapi kalau PPKOM-nya itu banyak, mungkin perlu dikomunikasikan antara PPK itu apa ada yang mau mewakili kontrak tersebut gitu. Jadi mungkin kalau PPK-nya banyak, ya kontraknya mungkin banyak juga. Kalau dapat saya seperti itu barangkali. Terima kasih Mas Agus. Makanya kalau kami di Sleman masih menghindari konsolidasi antar PPK, apalagi antar OPD. Jadi kami konsolidasinya masih sebatas internal dalam rentang kendalinya PPK. Jadi ini lebih memudahkan pada saat pengadministrasian atau pelaksanaan kontrak. Ini yang kami lakukan di Kabupaten Sleman. Jadi belum sampai konsolidasi antar PPK atau antar OPD. Tapi yang penting tadi semangatnya bahwa kami sudah melakukan konsolidasi. Kalau kami diminta oleh atau ditanya oleh MCP KPK, kami sudah bisa menyajikan. Sleman sudah ada 14.000 paket yang sudah dikonsolidasi. Nah, ini kan seperti itu. Saya kira ngaten tambahnya. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Budi, Pak Agus untuk tambahannya. Ada lagi pertanyaan ataupun masukan-masukan dari dinas? Dari lingkungan hidup, Pak. Jadi monggo. Dari mana Bu? Monggo. Dinas Lingkungan Hidup. Oh, monggo. Langsung ngomong. Ini sebagai, meskipun saya sudah punya sertifikat, karena tahun-tahun ini kemarin jasa itu juga masih sedikit, ini kami mau bertanya, ini justru untuk kegiatan-kegiatan yang Speakernya mohon dimatikan dulu Bu, speakernya. Oke, monggo dilanjut. Yang speaker laptop.
dikurangi volumenya. Oh, nggih. Sampun? Iya, sampun, monggo. Oh, nggih. Ini kami mau menanyakan justru untuk kegiatan-kegiatan operasional seperti pengadaan ATK kantor, kemudian makan minum perangkat kantor, itu apakah itu juga bisa dikonsolidasikan, kalau bisa nanti formatnya itu seperti apa? Dalam satu OPD, apakah kemudian bisa dikumpulkan semua pengadaan ATK dan makan minum rapat itu menjadi satu, kemudian menjadi satu PPK juga, misalnya PPK ATK, kemudian ada PPK makan minum rapat, kemudian pengadaannya kan penyediaannya banyak itu lewat NBIS lewat saat sekarang yang kita kenal. Itu apakah bisa atau formatnya seperti apa? Kalau sekarang itu kan modelnya masih ATK itu dibeli per kegiatan sendiri-sendiri oleh PPK. Itu kemudian bisa dijadikan satu. Gitu. Terima kasih. Halo. Di Oh, iya. tempat saya putus-putus ya Pak Taryo. Pak Oh, Sutar. betul. Monggo, Mas. Ya, dituliskan di chat. Oh, saya tuliskan Mike saja. ditunda, Iya. Oh, di tempat Mas Budi putus-putus. Mike Artinya ditunda, masalah anu ya, Bu, masalah PPK per kegiatan nih. Apakah Ya, harus ATK, satu-satu? khususnya untuk ATK, kemudian makan minum rapat di OPD itu kan di perkegiatan itu kan ada makan minum rapat, kemudian ada alat tulis kantor. Bisakah itu kemudian dikonsolidasikan menjadi satu, kemudian satu PPK, kemudian pengadaannya itu ke beberapa penyedia seperti itu. Oh, iya. Berarti makan minum rapat ATK yang terdiri dari beberapa PPK, kemudian pengadaannya dijadikan satu nih. Ya, Dijadikan mungkin satu, PPK-nya cukup satu saja gitu. PPK-nya cukup satu saja. Oh, iya. Ya. Iya, makasih Pak Budi. Iya. Itu bagian dari konsolidasi. Kalau misalnya satu dinas lingkungan hidup, ada makan minum bidang kebersihan, misalnya bidang A, bidang B, bidang C, terus ada ATK, terus dikonsolidasikan PPK-nya satu. Kalau ada yang mau menjadi PPK ya enggak apa-apa, itu lebih baik daripada harus dipisah-pisah, karena dari proses pengadaannya menjadi lebih efisien, dari sisi proses waktu pelaksananya menjadi lebih hanya lebih singkat, karena hanya ada satu kali proses pengadaan. Kalau dari hasil diskusi internal Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, ada yang mau seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang mau menjadi PPK untuk paket yang dari berbagai bidang, berarti kan harus dicarikan solusi, didiskusikan lagi mana yang lebih baik. Jadi kata kuncinya adalah di ini tadi saya screen. Di ini komunikasi dengan stakeholder yang terlibat dalam proses konsolidasi. Jangan sampai konsolidasi ini akan malah menjadi penghalang dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu di dinas. Tapi konsolidasi ini untuk memperlancar kegiatan di dinas. Jangan sampai juga dengan tidak dikonsolidasi, kegiatannya juga menjadi tidak lancar. Ya kata kuncinya harus berkomunikasi, ngobrol, diselesaikan secara internal, kira-kira dikonsolidasikan siapa yang mau jadi PPK, kalau ada yang sanggup jadi PPK, ditunjuk jadi PPK dan mampu melaksanakan
itu akan menjadi lebih baik. Karena yang paling sederhana, kalau satu dinas ATK, satu PPK, terus beli ke satu penyedia, itu secara hukum pasar, misalnya beli HVS, pasti akan dapat harga yang lebih murah, karena volume yang dibeli lebih banyak. Kemudian PPK menjadi harga, bisa mempunyai kekuatan nego yang lebih kuat dengan penyedia dibandingkan dengan beli sedikit. Kemudian kalau banyak PPK, bisa jadi nanti dalam satu dinas beli HVS yang sama di toko yang sama, harganya bisa berbeda-beda. Nah, ini yang harus didiskusikan internal. Tadi yang kalau di pertanyaan awal ada resiko-resiko seperti itu. Dan itu sebenarnya banyak ditemui di OPD. Kita fotokopi di toko yang sama, lembarnya, gramasinya sama, jumlahnya sama, tapi kok harganya berbeda. Kita beli HVS atau pulpen yang sama di toko yang sama, waktu yang bulan yang bersamaan, tidak ada kenaikan rupiah, tidak ada kenaikan dolar dan lain-lain, ternyata kok harganya bisa berbeda-beda. Hanya memang beruntungnya kadang pemeriksa tidak sampai detail seperti itu memeriksanya. Nah, makanya oleh LKPP disarankan untuk melakukan konsolidasi pemaketan, sehingga dari sisi harga, kalau tadi di bagian depan, manfaatnya efisien waktu, efisien sumber daya, kemudian administrasi juga menjadi lebih singkat, lebih efisien, meningkatkan posisi tawar sebagai pembeli. Nah, ini yang bagian dari manfaat konsolidasi. Hanya memang tadi permasalahannya, kira-kira mau atau tidak yang jadi PPK. Ini yang harus dikomunikasikan, yang saya tidak bisa interferensi di Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo. Harus banyak ngobrol, banyak sharing, dicari untung lebihnya, dicari mana yang terbaik untuk Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kalau bisa dilakukan konsolidasi, saya kira itu akan lebih baik dari sisi proses pengadaan barang dan jasanya. Ngaten Pak jawabannya. Nggih, pada intinya berada di kesediaan PPK nggih Mas Budi. Ya, Dan sama berkomunikasi ini. Kalau dari sisi manfaat pasti lebih baik hasilnya. Dari sisi manfaat pengadaan, nggih, nggih. itu pasti lebih baik dilakukan konsolidasi dibandingkan tidak dikonsolidasikan. Ya. Hanya memang PPK-nya mau atau tidak, ini yang jadi masalah. Gitu. Nggih, terima kasih Mas Budi. Demikian dari DLH nggih. Intinya di PPK nggih. Pesana pembuatan dari PPK. Biasanya kebanyakan PPK itu malah sesuatu yang dihindari Mas Budi. Kebanyakan malah menghindar untuk menjadi PPK itu sesuatu yang istilahnya yang menakutkan atau seperti apa menjadi PPK itu. Kebanyakan teman-teman di OPD ataupun di beberapa teman itu enggan untuk menjadi PPK. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti kalau ada pertimbangan khusus dari LKPP untuk masalah tunjangan sebagai PPK, nah itu mungkin nanti akan menjadi menarik untuk menjadi PPK. Ada pertanyaan lagi Mas Budi dari protokol nih, dari bagian protokol dan perpustakaan. Yang dari bagian protokol kami bacakan, apakah pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan bisa dikonsolidasikan? Itu yang dari bagian protokol. Sekalian yang dari perpus, salah satu tujuan konsolidasi adalah efisiensi, terutama anggaran. Namun efisiensi kadang menjadi dilema OPD terkait penilaian kinerja, terutama keuangan, karena penyerapan anggaran menjadi lebih rendah. Mohon pencerahan. Demikian Pak Budi, ada dua pertanyaan dari bagian protokol dan dari Dinas Perpustakaan. Monggo. Saya share yang pertama, apakah pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan bisa dikonsolidasikan? Cek anunya dulu. Kalau ini dicek yang mau direhab sama mau dibangun itu apa?
meskipun ini kalau dari sisi mata anggaran pasti sangat berbeda. Kalau rehabilitasi pasti harusnya di pemeliharaan. Kalau pembangunan mungkin harusnya di rekeningnya belanja modal. Nah, ini dicek secara detail di dokumen anggaran, kemudian di KAK-nya. Tapi kalau kami, saya ini share kelihatan ya, saya buka LPSE Sleman. Teman-teman di Dinas PU Sleman, ini khususnya dinas PU ya, antara pembangunan dan rehab itu dipisahkan. Ini contoh. Kelihatan ya Pak Sutar? Belum, Bang. Belum, Pak. Belum. Saya belum. Belum, Share screen. Saya share screen ini LPSE Sleman, data di LPSE Sleman. Ini paket-paket pembangunan DI contohnya. Jadi kalau teman-teman, sebentar saya konstruksi. Teman-teman di PU Sleman ini pembangunan sama rehab itu dipisah. Misalnya ini peningkatan DI, ini pembangunan. Tapi paket-paket yang lain rehab itu dipisah di paket-paket yang lain. Ada nama rehab dan seterusnya. Nah, ini kejelian PPK. Seandainya itu mau digabung, berarti ada bagian-bagian pekerjaan yang mungkin secara teknis bisa untuk digabungkan, atau secara volume pekerjaan bisa digabungkan. Atau kalau mau dipisah juga PPK harus bisa mengidentifikasi jenis pekerjaannya, kenapa dipisah, kenapa digabung. Jadi kalau mau melihat paket pekerjaan ini dipisah atau digabung, jangan hanya melihat judulnya, apakah ini rehab atau ini pemeliharaan atau ini pembangunan. Tapi cek juga detail item-item pekerjaannya. Sehingga nanti akan ketemu, setelah ketemu item-item pekerjaannya, oh sebaiknya ini dipisah, oh sebaiknya ini digabung. Kalau kami di PBJ Sleman, kami tidak pernah menyalahkan ini harusnya dipisah, harusnya digabung. Karena ini menjadi ranahnya kewenangan PPK. Hanya kebetulan kalau di PU Sleman saat ini, rehab itu di pekerjaan sendiri, kemudian yang pembangunan itu dikelompokkan sendiri. Tapi mungkin di pekerjaan yang lain, saya coba yang ini saya stop. Di pekerjaan yang lain seperti tadi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini ada. Ini contoh Dinas Pendidikan. Ini ada rehab ruang. Kelihatan ya Pak Sutar? Bapak Ibu kelihatan ya Dinas Pendidikan? Iya, ini ada rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi sedang ruang unit kesehatan, tapi di dalamnya ada pembangunan sarana prasarana utilitas. Nah, ini ternyata digabung. Nah, ini tadi proses penggabungan antara rehab dan pembangunan itu berada secara teknis ada di ranahnya PPK ataupun PA. Dicermati dulu KAK-nya, dicermati jenis pekerjaannya, sehingga itu sebenarnya memungkinkan untuk digabung, tapi juga memungkinkan untuk dipisahkan. Dicek pekerjaan detailnya, jangan terus melihat rehab, kalimat rehab dan pembangunan terus dipisah, misalnya seperti itu. Tapi cek detail pekerjaannya, karena ternyata bisa digabung, namun juga bisa dipisah.
sesuai dengan alasan teknis dari PPK atau dari kajian teknis PPK-nya atau tim teknisnya. Ini yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, salah satu tujuan konsolidasi adalah untuk efisiensi, terutama anggaran. Namun efisiensi kadang menjadi dilema OPD terkait kinerja OPD, terutama keuangan, karena penyerapan anggaran menjadi lebih rendah. Mohon pencerahan. Nah, ini yang tadi harusnya kita sama-sama berkomunikasi. Ini sama dengan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Memang harusnya, sebaiknya, idealnya, itu pembagi untuk kinerja keuangan jangan terlalu kaku dengan misalnya kinerja keuangan prosentasenya, kalau pagu 10 juta, terserap 5 juta menjadi nilainya jelek. Harusnya ini ada parameter lain sebagai indeks pembagi sehingga kinerja keuangan itu tidak menjadi rendah. Lah memang kalau nilai paketnya nilainya 50% dari pagu berarti kan itu sudah 100%. Dan ini memang proses yang panjang. Kalau ini pertanyaan ini berarti harus ada diskusi antara GKAD, kemudian bagian pembangunan, mana lagi yang menentukan indeks ini. Kalau di Sleman mungkin bagian tata pemerintahan, saya tidak tahu kalau di Kulon Progo. Nah, pembagi-pembagi yang ini harus mulai kita cari sama-sama formula yang ideal. Jangan hanya terus pembaginya serapan itu antara anggaran yang terserap dibagi dengan pagu. Nah, ini harus mulai ada indeks lain yang menjadi pembagi sehingga nilai atau efisiensi atau kinerja OPD tidak menjadi rendah. Nah, ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kalau yang ini, tapi harusnya kita mulai bisa bersama-sama mencari kesepakatan indeks bersama bahwa jangan hanya nilai kinerja keuangan itu bukan hanya dinilai dari anggaran terserap dibagi dengan pagu. Kalau tidak salah kan garis besarnya kan kira-kira seperti itu logikanya. Nah, ini harus mulai kita rumuskan bersama. Saya juga nanti akan sounding di Kabupaten Sleman dan mudah-mudahan di Kulon Progo bisa lebih dulu nanti bahwa punya formula bahwa sebenarnya ada faktor yang tidak terduga dari sebuah proses pengadaan barang dan jasa, terutama lelang, proses yang lelang, karena ada proses penawaran yang tidak bisa kita kontrol, sehingga itu tidak menjadi pembagi yang murni bagi efisiensi dari OPD. Nah, ini mungkin dari BKAD harus bisa memberikan pengecualian untuk paket-paket yang memang atau pekerjaan-pekerjaan yang mendapatkan efisiensi keuangan yang lebih baik, sehingga kinerja OPD menjadi harusnya kalau efisien kan kinerjanya menjadi nilainya baik, tapi karena dibagi dengan pagu nilainya kan jadi jelek. Nah, ini mungkin salah satu solusinya ya dikecualikan penghitungannya. Nah, ini monggo nanti Pak Sutar untuk berkomunikasi dengan teman-teman bagian pembangunan atau di BKAD yang menghitung kinerja keuangan dari OPD, sehingga bisa memberikan pengecualian bagi OPD-OPD yang mempunyai efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini yang pertanyaan dari perpustakaan. Kemudian untuk Alkes, apakah bisa dikonsolidasikan karena memilih lewat e-katalog biar bisa. Saya kira secara prinsip bisa untuk Alkes dikonsolidasikan sehingga terus bisa
proses lewat e-katalog. Ini akan lebih baik kalau Alkes ini dikonsolidasikan, terus prosesnya e-katalog. Ini akan menjadi mengurangi resiko jadi dari PPK terkait dengan pemeriksaan dari Inspektorat atau BPKP. Saya kira ini 3 pertanyaan sudah kami jawab. Yang terakhir, Alkes memungkinkan jika dikonsolidasikan. Dan monggo aja kalau mau diproses lewat e-katalog. Syukur-syukur nanti Kulon Progo terus Alkesnya bisa e-katalog lokal. Itu kan lebih baik bagi puskesmas atau bagi rumah sakit. Ji, ngaten Pak Sutar. Terima kasih Mas Budi. Pencerahannya mungkin sudah memuaskan ataupun sudah diterima teman-teman. Ada satu lagi Pak Budi dari DPUPKP. Mohon contoh proses dan konsolidasi oleh PPK dan contoh proses dan hasil konsolidasi saat di UKPBJ. Mungkin di Kabupaten Sleman seperti apa Mas Budi? Ya, yang ini yang hasil konsolidasi saat di UKPBJ tadi sudah saya sampaikan bahwa kami di Kabupaten Sleman kalau konsolidasi proses lelang itu belum tahun 2022 ini belum pernah melakukan. Tapi yang proses konsolidasi oleh PPK ini tadi contohnya. Saya share paketnya Dinas Pendidikan. Ini saya share live dari SPSE. Ini contoh yang konsolidasi dilakukan oleh PPK. Jadi PPK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini mempunyai 2 paket pekerjaan. Satu ini, paket pembangunan sarana, prasarana dan utilitas SD Negeri Karangmloko. Kemudian paket yang kedua dengan kode RUP ini, pembangunan laboratorium SD Negeri Karangmloko. Ini 2 paket pekerjaan yang berbeda. Di RUP-nya Dinas Pendidikan. Dan mungkin di usulan mata anggarannya Dinas Pendidikan juga berbeda. Nah, ini oleh PPK digabungkan menjadi 1 paket pekerjaan, dikonsolidasikan pada saat proses lelang. Dan ini masuk ke kami di bagian PBJ sudah menjadi 1 dokumen. Jadi kami tidak menggabungkan, tapi memang PPK sudah menggabungkan menjadi paket pembangunan lab komputer dan sarana utilitas SD Karangmloko 2. Kemudian ini diproses oleh PBJ dan kemudian dapat peserta, hasil evaluasinya seperti ini ya. Akhirnya PPK-nya Dinas Pendidikan ya berkontrak dengan CV ini, Restu Mulyo. Jadi ini yang proses sederhana yang dilakukan oleh PPK Dinas Pendidikan. Dan tadi saya berulang-ulang inilah yang kalau kami bagian PBJ Sleman lebih menyarankan proses konsolidasi yang masih dalam 1 rentang kendali. Jadi setelah oleh 1 PPK atau 1 PA. Kalau lintas PPK dan lintas PA atau lintas dinas, memang itu menjadi ranahnya UKPBJ. Tapi bukan kami menolak, tapi itu kami akan memberikan pertimbangan untung dan ruginya. Dan selama ini di Kabupaten Sleman belum ada yang di tahun 2022 yang melakukan proses konsolidasi antar OPD atau antar PA. Bahkan untuk paket-paket yang sejenis ini, misalnya contoh ini tadi rehab DI yang banyak, rehab seperti ini yang sampai lebih dari 20 paket, kami tawarkan ke PPK-nya. Mohon ini kalau dikonsolidasikan prosesnya. Dan PPK-nya dengan alasan-alasan tertentu memilih untuk tidak dikonsolidasikan. Ini memilih dengan paket yang seperti ini aja, tidak usah dikonsolidasikan. Ini yang tadi juga saya sampaikan, kami selalu berkomunikasi
kami tidak meskipun secara teori ini bisa kami konsolidasikan, tapi kami komunikasi dengan PPK mau dikonsolidasikan atau prosesnya paketnya seperti ini, dan biasanya PPK juga milih seperti ini. Kalau Pak Sutar atau dari Dinas PU mesti sudah hafal kira-kira pertimbangan-pertimbangan non teknis kenapa paketnya dikonsolidasi atau tidak. Tetap lelang tapi kok tidak dikonsolidasi. Nah, ini kira-kira sudah pirsa lah kalau Pak Sutar atau teman-teman Dinas PU. Jadi, ngaten jawabannya. Terima kasih Mas Budi. Ada lagi dari bagian perekonomian kayak sepertinya. Jadi, apakah ketika paket dikonsolidasikan HPS dijadikan satu atau masing-masing buat HPS? Ini contoh lagi. Tadi yang saya share SD. Saya share yang ini. Kalau pengalaman kami di Sleman, ini contoh untuk paket ini, paketnya Dinas Pendidikan. Kemarin HPS-nya ini masing-masing. Jadi untuk kode mata anggaran ini yang paling atas kelihatan ya Pak Sutar, Bapak Ibu ini kelihatan. Ini HP-nya sendiri. Kemudian untuk yang ini juga HPS sendiri. Kemudian yang ini HPS sendiri. Jadi pada saat kami melakukan proses lelang, kami mengevaluasi based on HPS masing-masing item kegiatan ini. Ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Tapi kalau konsolidasi yang ini saya contohkan yang ini contoh ini konsolidasi yang ini konsolidasi yang ini Dinas PU yang ini rehab pekerjaan sejenis. Ini konsolidasi yang 2 lokasi yang ini kan lokasi DI-nya di DI Plumbangan dan DI Jonggrangan. Ini kemarin HPS-nya jadi satu item. Jadi ini juga sesuai dengan kewenangannya dan pertimbangannya PPK, bisa dijadikan satu, juga bisa digabungkan. Kalau nanti digabungkan ya diinfokan ke Pokja, kalau dipisahkan juga diinfokan ke Pokja. Intinya tidak ada yang salah HPS mau digabung atau dipisah, hanya disesuaikan pertimbangan teknis PPK. Ini kalau digabung sebagaimana, kenapa, kalau dipisah juga punya alasan khusus kenapa kok dipisah. Ngaten kira-kira jawabannya. Sudah sangat jelas Mas Budi untuk jawaban-jawaban masalah konsolidasi. Pada intinya kita mencari konsolidasi yang aman kayaknya, yang aman, kemudian efisien, efektif, dan tidak harus dipaksakan untuk konsolidasi ya Mas Budi, tidak dipaksakan untuk konsolidasi. Ya. Jangan ya, yang sederhana ya, yang pertama aman, efektif, tapi tidak perlu memaksa harus konsolidasi, tapi harus ada konsolidasi. Kasihan nanti PA-nya, PA sama PPK kalau tidak ada satupun paket yang dikonsolidasi. Kalau ada pemeriksaan administrasi, mana paket yang dikonsolidasi? Hanya pengalaman di Kabupaten Sleman setelah ada konsolidasi ini, misalnya teman Dinas PU yang banyak pokir, saya kira sama dengan di Kulon Progo, banyak pokir, nah itu lebih senang dikonsolidasi, Pak. Enggak usah di Kulon Progo, silakan. Jadi Pak Kepala Dinas PU itu kalau ditanya dengan yang punya pokir, wah sudah dikonsolidasi, silakan diikuti di proses lelangnya. Bisa jawab ngaten Pak kalau Pak Kepala Dinas PU Sleman. Mudah-mudahan Kulon Progo juga gitu nanti. Malah sebagai argumen kalau iya. Itu Itu sudah dikonsolidasi gitu. Makanya tadi banyak paket di Dinas PU kan yang gabungan rehab di IDI itu kan gabungan
karena memang dikonsolidasikan oleh teman-teman dinas PU. Nggih, terima Nggih, kasih ngaten. Mas Budi. Dari 90 partisipan masih belum bergerak, masih setia Mas Budi ini. Mungkin ada lagi teman-teman dari OPD. Sudah mendekati 2 jam kita bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Sleman, Pak Budi Santoso. Mungkin ada yang belum jelas ataupun belum puas untuk jawaban-jawaban. Oh, untuk materi Mas Budi, untuk materi nanti ada beberapa peserta yang menanyakan untuk bisa di. Nggih, nanti saya susulkan share ini. Oh, jadi nanti dikirimkan, kami sampaikan ke teman-teman OPD nanti. Nggih. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah 2 jam kita bersama Pak Budi, mungkin wawasan menjadi bertambah, kemudian masalah konsolidasi tadi intinya tidak dipaksakan dan harus ada konsolidasi. Yang penting ada konsolidasi. Yang terakhir yang lebih baik sedikit paket dikonsolidasikan daripada tidak sama sekali dikonsolidasikan. Jadi Pak Budi ini. Ya, ini intinya itu. Ya. Ya. Karena amanat di Perpres PA dan PA, PPK, KPA itu melakukan konsolidasi. Berarti kan minimal harus 1 konsolidasi minimal. Nggih, ngaten, Pak. Nggih, terima kasih Mas Budi. Mungkin sudah penghujung acara, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih pada Bapak narasumber Mas Budi, kepada teman-teman OPD yang sudah sampai akhir mengikuti Zoom masalah konsolidasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Sekali lagi kami dari bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Kulon Progo menyampaikan apresiasi kepada Pak Budi dan teman-teman OPD yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Marilah bersama kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salahnya. Silahkan berkomunikasi dengan timnya Pak Taryono, Pak Sutar terkait dengan konsolidasi untuk teman-teman di Kabupaten Kulon Progo. Ngaten, terima kasih Pak Tar dan teman-teman semua. Saya live grup, saya live meeting. Iya. Matur nuwun Pak Budi.